Selamat siang Bu Eti, apa kabarnya? Kabar baik Pak Museri. Oh iya Bu Eti, kemarin sepertinya ada yang ingin dibicarakan ya Bu Eti ya? Oh iya, benar Pak Museri. Baru-baru ini saya melakukan pembelajaran cooperative learning atau pembelajaran kelompok. Saya mengajak murid saya untuk berdiskusi dan mempresentasikannya di depan kelas. Namun saat melaksanakan asesmen formatif di akhir pembelajaran, murid saya itu mendapatkan nilai yang rendah dan saya merasa sangat kecewa. Padahal saya itu sudah melaksanakan sesuai dengan modul ajar yang telah saya buat, Pak. Oh, seperti itu ya Bu Eti. Ya berkaitan dengan masalah tersebut, apakah Bu Eti sudah melakukan tindakan? Ya, Pak Museri. Setelah asesmen, biasanya saya meminta murid yang memiliki nilai rendah untuk mempelajari materi kembali. Namun ada murid yang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang satu dengan yang lain, Pak. Berarti murid sudah berusaha untuk memperbaiki kekurangannya ya Bu. Terus menurut Ibu, apa yang membuat mereka sulit untuk mengaitkan pemahaman konsep yang satu dengan konsep yang lain Bu? Nah, menurut saya, murid tersebut kurang memahami konsep dasar materi sebelumnya. Dan saya sering melihat saat sesi diskusi, murid tersebut kurang mendengarkan temannya. Jadi malah hanya menggambar gambar diagram seperti mind map yang punya, Pak. Oh, baik Bu Eti. Saya tertarik mendengarkan penjelasan dari kecenderungan Bu Eti tentang kecenderungan siswa ketika memilih menggambar saat diskusi. Terus kira-kira bagaimana Ibu apa sudah membuat pemetaan kaitannya antara minat, gaya belajar mereka sebelum pembelajaran dimulai Bu Eti? Belum, Pak. Nah, ini sepertinya saya harus melakukan pemetaan terlebih dahulu. Dan saya berencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena kecenderungan murid memiliki gaya belajar visual, Pak. Oh iya ya Bu, saya sepakat Bu. Mungkin Ibu ada gambaran solusi yang lain untuk meningkatkan kemampuan si murid, terutama di dalam memahami materi yang Ibu sampaikan. Saya akan menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya mind mapping, buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi mereka lebih mendalam, Pak. Oh, bagus dong Bu. Jadi rencana Ibu memang luar biasa. Artinya mudah-mudahan dengan rencana Bu Eti berhasil lah Bu. Amin, semoga saja, Pak Hussein. Terus apa komitmen Ibu Eti terhadap rencana yang Ibu terapkan nanti? Nah, saya berkomitmen untuk selalu melakukan pemetaan minat dan gaya belajar mereka terlebih dahulu sebelum saya merencanakan pembelajaran menggunakan banyak sumber belajar sesuai minat dan gaya belajar murid, Pak Hussein. Bagus sekali Bu Eti. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menjadi seorang guru yang selalu didambakan oleh murid-muridnya Ibu. Ya, mungkin itulah apa ya, gambaran ya yang selama ini saya dari kemarin emang mau cerita apa ini Bu Eti. Ternyata ada Terima mulai kasih ini. Pak Musairi. Ya Saya sama-sama. ya bisa bercerita dengan Bapak. Semoga saya kedepannya bisa menjadi guru yang seperti harapan saya dan dirindukan murid-murid kita. Amin, Pak Musairi. Amin. Ya, mungkin cukup sekian ya pertemuan ini Bu. Bisa nanti kalau ada kesempatan atau mungkin hal-hal yang perlu kita bicarakan kita bisa
sharing lagi ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Museri. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kali dengan jenengan ya. Ya. Tapi nanti nggak seselesainya topik ini dulu jenengan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti, bolehkah saya ganggu waktu jenengan? Saya mau bercerita tentang apa kegelisahan yang pernah saya alami kemarin ketika pelaksanaan supervisi yang diadakan di sekolah. Baik Pak Musa, apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian kemarin? Begini Bu Eti, saya pernah mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang telah menerima laporan bahwa ketika saya disupervisi, saya pengajarannya itu dipandang tidak sesuai oleh pengawas yang pada waktu itu menyupervisi saya. Katanya ketika saya lagi ngajar di dalam pembelajaran, saya tidak membawa buku teks pembelajaran. Saya hanya menggunakan YouTube, ada menggunakan buku-buku yang hanya sebatas kayak LKS. Nah, sehingga mungkin si supervisor yang mendatangi tempat saya pada waktu itu merasa tidak senang, sehingga saya dilaporkan kepada kepala sekolah, kemudian saya ditegur oleh kepala sekolah. Begitu nggih Pak. Menurut Bapak, hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan teks Pak? Saya sudah terbiasa, artinya karena saya awalnya memang bukan seorang pendidik yang notabene bukan asli dari sarjana pendidikan, sehingga kebiasaan saya itu ketika di kampus pun dulu artinya kita hanya ketemunya sebuah buku, bukan buku teks. Kita hanya langsung ke YouTube, ke internet, dan lebih-lebih dengan materi pendidikan agama itu dirasa di dalam pemikiran saya itu udah biasa lah. Artinya materi-materi agama kan identiknya hanya fikih, keimanan, akidah. Jadi materi-materi itu udah sering saya baca, udah sering saya kuasai. Ya jujur karena mungkin saya dari jurusan bukan, tapi jurusannya adalah jurusan tafsir hadis. Pak Musairi, apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks Pak? Ya kalau saya merasa lebihnya itu saya lebih bebas lah. Artinya saya lebih bisa menyampaikan materi, dan hal-hal yang saya sampaikan itu di dalam perasaan itu rasanya kayak lebih mudah bergerak, lebih mudah menyampaikan tanpa kita harus buka halaman ini, halaman dan seterusnya. Dia langsung berel seatas orang ngobrol lah gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, pada saat Bapak mengajar itu menggunakan sumber belajar apa? Jadi Bapak menyampaikan ada dari YouTube. Selain itu, sumber belajarnya? Ya selama itu saya menggunakan sumber belajar ya itu dari beberapa sumber itu, dari internet, dari beberapa artikel. Ya cuma yang jadi permasalahan saya tidak membawa buku pegangan seorang guru PAI. Harusnya memang sumber dari mungkin cetakan Gramedia, mungkin dari dinas pendidikan atau yang lain lah. Jadi buku-buku itu yang saya gunakan adalah buku yang bukan sumbernya dari sumber pegangan guru PAI, karena itu dari latar belakang yang dulunya saya adalah seorang yang bukan pendidik tapi hanya ilmu murni lah, ilmu dari tafsir. Jadi seakan-akan rasanya itu kalau untuk masalah cerita fikih, cerita hadis, cerita
akidah itu kan kayak sudah menjadi sebuah makanan harian ketika saya berada di bangku sekolah pada waktu itu. Nah, menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid, Pak? Gimana ya? Ya mungkin kalau saya pikir, ya kita renungkan, saya pikir kembali, penggunaan buku teks, penggunaan buku pegangan itu kayaknya sih tidak menghambat sih untuk kemajuan untuk siswa-siswi belajar. Bahkan boleh jadi malah justru akan memperkaya, mempermudah siswa atau murid di dalam memahami atau di dalam berusaha mempelajari lebih detail tentang materi pembelajaran yang diajarkannya. Ya, saya setuju dengan Pak Musairi, ya. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Jadi semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik nih, Pak. Oh iya. Jadi sekarang apa rencana Pak Musairi untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Apa ya? Ya boleh jadi ya saya akan lakukan. Mungkin yang pertama adalah karena saya ditegur awalnya dari pengawas yang lapor kepada kepala sekolah. Mungkin alangkah baiknya yang pertama adalah saya harus menghadap pertama kepala sekolah. Artinya dengan saya menghadap ke kepala sekolah, nanti agar kepala sekolah itu menyampaikan permohonan maaf saya terhadap pengawas pada waktu itu yang telah mungkin membuat ketika melihat saya pada waktu itu di supervisi dia mungkin merasa tidak senang, mungkin kecewa, sehingga saya dengan permintaan maaf lewat kepala sekolah mungkin itu bisa menjadi sebuah dasar saya jadi nanti lebih baik lagi. Kalau memang memungkinkan ya saya nanti bisa menemui pengawas kalau seandainya memungkinkan. Artinya bertemu langsung itu kan lebih baik, artinya lebih fair, lebih bisa mengucapkan secara tatap muka supaya masalah ini benar-benar bisa terselesaikan sehingga tidak menimbulkan ya salah paham lah. Artinya biar jangan berkelanjutan terus. Artinya ketika sudah ada clear kan rasanya nanti akan merasa legowo lah. Apa yang akan Pak Musairi sampaikan kepada Bapak pengawas? Kan Bapak akan menemui sama Pak Kepala Sekolah, ya. Iya. Bapak kan akan menyampaikan kepada Bapak pengawas. Apa yang akan Bapak sampaikan? Saya akan mengatakan kepada Pak pengawas, artinya saya mulai nanti dari melo besok setelah dapat teguran ini Ibu atau Bapak pengawas, saya akan lebih introspeksi diri dan akan menggunakan berbagai sumber belajar yang bisa untuk mendukung kemajuan siswa, bisa mendukung ketertarikan siswa untuk belajar di samping dengan menggunakan alat-alat IT, baik itu berupa internet, baik itu video-video pembelajaran. Yang paling penting adalah harus benar-benar kita punya buku pegangan khusus untuk guru. Artinya biar benar bahwa guru agama menggunakan buku terbitan dari Debag tahun 2021 atau mungkin buku terbitan Gramedia sebagai buku pegangannya seorang guru. Nah, bagus sekali rencana Pak Musairi, ya. Nah, mudah-mudahan berhasil. Amin. Seperti yang Bapak inginkan. Nah, sekarang apa komitmen Pak Musairi terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber lah. Artinya dengan banyak sumber otomatis siswa atau murid akan lebih mudah untuk memahami tentang materi-materi yang dipelajarinya sehingga dengan baik untuk segala
ya kepentingan si anak ketika mau belajar kan jadi lebih enak lah, karena adanya beberapa referensi. Dan saya pun akan membuat murid agar senang di dalam proses kegiatan belajar membaca, artinya tanpa ada paksaan, tanpa adanya sebuah intimidasi, sehingga benar-benar pembelajaran itu berjalan untuk menyenangkan ataupun berpihak kepada murid-murid nantinya. Ya, bagus sekali Pak Museri. Saya sangat mendukung apa yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari Pak Museri. Ya, terima kasih Bu Eti atas waktunya, sehingga saya sudah bisa menyampaikan rasa kegelisahan saya, menyampaikan ya pikiran-pikiran, jadi ganjalan-ganjalan saya, sehingga bisa sharing dengan Bu Eti. Dan mudah-mudahan ya saya dan Bu Eti saya rasa bisa dijadikan oleh Allah adalah yang guru-guru yang nantinya sebagai figur yang dirindukan oleh murid-murid kita. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya curhatkan untuk Bu Eti. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Museri. Aduh.